Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga untuk papa dan mama semua. Bersyukur hari ini kita bisa bertemu secara virtual untuk merayakan Paskah bersama. Ya, anak-anak, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Bukti kasihnya adalah pengorbanannya. Tuhan Yesus rela menebus dosa-dosa kita. Tapi hebatnya, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dapat mengalahkan maut. Mari bersama-sama kita berdiri dan katakan 3 kali, Haleluya, Tuhan Yesus bangkit. Haleluya, Tuhan Yesus bangkit. Haleluya, Tuhan Yesus bangkit. Mari kita pujikan lagu pujian yang mengatakan Kristus bangkit, soraklah. Adik-adik, kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kehidupan kita. Pagi-pagi sekali Maria Magdalena pergi ke kubur Tuhan Yesus. Maria kaget karena kubur Tuhan Yesus kosong. Tuhan Yesus tidak ada di sana. Awalnya Maria sedih dan menangis karena Maria mengira ada orang yang mengambil tubuh Tuhan Yesus. Namun akhirnya Maria senang setelah tahu Tuhan Yesus bangkit dan hidup selamanya. Semua, Tuhan Yesus sayang sekali dengan kita. Bahkan Tuhan Yesus rela mati untuk kita semua. Seharusnya kita mengucap syukur dengan cara berbuat baik. Tetapi kita masih sering berbuat tidak baik. Saat ini
Mari kita bersama-sama memohon ampun kepada Tuhan. Salah satu teman kita, Ananda Theopani Eliana Putri, akan berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami karena kami masih sering bertengkar dengan teman-teman, adik dan kakak. Ampunilah kami ya Tuhan karena kami masih suka berebut mainan dan tidak ingin berbagi. Ampunilah kami ya Tuhan karena kami masih suka marah-marah dan tidak menurut orang tua dan guru-guru kami. Ampunilah kami ya Tuhan karena kami tidak jujur dan berbohong dan takut untuk mengatakan yang sebenarnya, berbuat curang. Dan ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang telah mengasihi dan mengampuni kita. Oleh karena itu, Tuhan mau agar kita juga saling mengampuni, saling mengasihi, dan berubah menjadi lebih baik. Sekarang diberikan kesempatan kepada kamu untuk menyatakan kasihmu kepada orang-orang di sekitarmu. Berikan salam dan pelukan kepada papa, mama, atau keluarga yang ada di sekitarmu. Katakan, kamu sangat sayang kepada mereka. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga anak-anak dapat memahami dan melakukan firman Tuhan dengan baik juga. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Yesus sayang padaku. Ku
adik-adik. Sudah siap buat dengerin firman Tuhan ya? Nah, adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau kenalan lebih dulu nih. Adik-adik sudah ada yang kenal kakak? Sudah ada yang pernah ketemu sama kakak? Wah, kalau gitu kenalkan. Nama kakak Elisa Bernike Sunarko. Tapi biasanya dipanggil Kak Keke. Jadi silahkan adik-adik panggilnya Kak Keke gitu ya. Nanti kalau adik-adik ketemu sama kakak, jangan ragu ya dipanggil Kak Keke, Kak Keke. Kemarin kakak cerita loh renungan di sekolah aku gitu ya. Nah sekarang ini kakak sedang pelayanan sebagai calon pendeta di GKI Cinere. Pada tahu kan GKI Cinere ada di mana? Ada yang gereja di GKI Cinere? Waduh, puji Tuhan. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap setiap kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami untuk boleh memahami dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong Kak Keke untuk boleh bercerita seperti apa yang Tuhan sendiri ingin sampaikan kepada anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ini tuh sebetulnya sedang pada ngapain sih ya? Kakak lihat ini semuanya lagi nge-zoom, ada yang dari YouTube, ada yang lewat Zoom. Ini sebetulnya lagi pada ikut acara apa sih? Oh, mau ibadah, betul. Tapi ibadah apa nih kali ini? Hari ini soalnya ibadah kita spesial. Ibadah apa nih? Adik-adik mau pada ikut ibadah apa? Ibadah Paskah, Kak. Aduh, kamu ngagetin kakak aja. Suaranya kenceng banget, pelan-pelan dong. Aduh. Semangat ikut ibadah Paskah, apalagi sekarang mau dengar firman Tuhan. Teman-teman juga semangat kan ya? Oh, karena semangat jadi suaranya kenceng ya. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa, suaranya boleh tetap kenceng, boleh dilanjutin terus gitu ya, karena memang kita mesti semangat. Karena hari ini kita bukan ibadah biasa. Hari ini kita merayakan ibadah khusus, ibadah Paskah. Tapi Paskah itu apa sih? Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus, Kak. Wah, bener, pinter-pinter ya anak penabur memang. Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus, tepat sekali. Nah, tapi Ade inget nggak nih cerita Paskah itu kayak gimana? Gimana ya Kak? Itu ada murid yang kekubur Tuhan, terus kuburnya kosong. Gimana ya ceritanya? Ya itu betul-betul. Jadi memang ada murid yang pergi ke kubur Tuhan Yesus. Tapi pas mereka sampai ke kubur itu ternyata kuburannya kosong. Nah, murid itu siapa? Ayo inget nggak? Muridnya? Ya, muridnya siapa tuh? Murid yang pergi ke kubur Tuhan Yesus. Ayo inget nggak nih? Siapa ya Kak? Waduh, lupa. Ya sudah, kalau lupa, sekarang kita dengerin firman Tuhan dulu ya. Kita dengarkan firman Tuhan yang menceritakan peristiwa Paskah yang hari ini kita rayakan dari Injil Yohanes 20 ayatnya yang ke-1 sampai 18. Yuk, adik-adik yang punya Alkitab di rumahnya dibuka ya. Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Mari kita bersama-sama mendengarkan ceritanya. Kitab Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya.
dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku. Demikianlah firman Tuhan, cerita Paskah kita. Nah, menurut waduh, kakak sampai lupa ya. Dari tadi kita belum kenalan ternyata. Siapa namanya? Oh, iya ya. Halo kakak. Halo teman-teman. Aku Tita. Salam kenal ya semua. Halo Tita, salam kenal. Keren banget ya kak, cerita kebangkitan Tuhan. Itu kan awalnya Maria sedih ya, panik. Tapi pas sudah ketemu Tuhan, Maria jadi sukacita. Dia nggak sedih lagi. Betul banget. Bayangkan ya adik-adik, Bu Maria dan para murid Yesus lainnya itu begitu mencintai Tuhan Yesus. Nah, karena mereka sangat mencintai Tuhan Yesus, mereka jadi begitu sedih. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mati di salib. Padahal pada zaman itu, pada zaman Yesus dulu, salib itu adalah hukuman yang paling hina, hukuman yang paling jelek, hukuman yang paling rendah, hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan begitu besar. Hukuman yang dilakukan kepada penjahat-penjahat yang kesalahannya itu begitu berat. Walaupun demikian, Tuhan Yesus yang tidak bersalah itu tetap harus menjalani hukuman salib. Ia tetap harus menanggung hukuman seperti orang-orang yang berbuat banyak kesalahan. Ayo, adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan mau mengorbankan nyawanya dengan mati di atas kayu salib sekalipun Tuhan tidak bersalah? Karena Tuhan Yesus sayang sama manusia, Kak. Oke. Jadi Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Tuhan mau disalib bukan karena dosa-dosanya, tapi karena dosa-dosa kita. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Iya, tepat. Luar biasa sekali ya adik-adik. Karena Tuhan Yesus begitu sayang sama kita, sampai-sampai kita yang begitu berdosa ini diselamatkan. Kita yang begitu berdosa ini ditebus
ditebus dengan harga yang sangat mahal, yakni dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, kakak ingat nih, ada sebuah lagu yang sering kita nyanyikan ketika kita ada di sekolah minggu. Judulnya Yesus disalibkan karena cintanya. Tita bisa nyanyinya nggak? Bisa, Kak. Oke, adik-adik bisa ya? Kalau gitu kakak pengen Tita sama adik-adik semua, kita coba ya kita nyanyi lagu ini. Yesus disalibkan karena cintanya kepada kita. Yuk nyanyi Tita. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Wah, betul. Lagunya tepat sesuai untuk menggambarkan pengorbanan Tuhan Yesus yang hari ini kita rayakan. Tuhan Yesus disalibkan karena cintanya kepada kita, kepada umat manusia yang berdosa. Dan karena itu kita dibebaskan. Nah, walau demikian adik-adik, waktu itu dulu ketika peristiwa ini terjadi, Bu Maria dan para murid Tuhan Yesus itu belum paham. Mereka tidak ingat akan nubuat yang disampaikan Tuhan Yesus. Mereka nggak paham bahwa jalan salib adalah satu-satunya jalan menuju kemenangan. Itulah mengapa mereka semua menghadapi kematian Tuhan Yesus dengan begitu sedih. Kita kan juga gitu ya. Kalau kita suka sama sesuatu, kemudian sesuatu yang sangat kita sayang, sangat kita sukai itu hilang, kita juga sedih kan ya? Nah, perasaan yang sama itulah yang juga sedang dihadapi para murid karena mereka kehilangan Yesus, guru yang sangat dikasihinya. Mereka sedih, mereka takut, bercampur dalam hati mereka jadi satu. Dan di dalam perasaan yang begitu kalut itu, Bu Maria sangat ingin untuk merawat jasad Tuhan Yesus. Karena itu Alkitab bilang ketika hari masih gelap, pagi-pagi benar, berarti subuh-subuh ya, Bu Maria bangun pagi-pagi, subuh-subuh, dia segera berjalan menuju ke kubur Yesus. Tapi ketika Bu Maria sampai ke kubur Yesus, jasad Tuhan Yesus sudah nggak ada. Dia kaget, dia takut, dia berpikir waktu itu jasad Tuhan benar-benar sudah dicuri orang. Bu Maria pikir ada orang yang dengan sengaja mengambil, mencuri jasad Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Bu Maria pulang, dia bilang ke murid-murid lain, maka Simon Petrus dan murid Yesus lainnya juga cepat-cepat lari. Mereka datang ke kubur Tuhan, mereka lihat lagi, mereka mau buktikan jasad Tuhan tidak hilang. Tapi ternyata ketika Pak Simon dan murid Tuhan yang lainnya ini sampai, mereka lihat kain kafan dan kain peluh yang dibalutkan pada tubuh Yesus itu sudah ada di tanah dan sudah digulung dengan rapi. Mereka semua berpikir Yesus dicuri orang. Mereka pulang, tapi Bu Maria yang begitu sedih memilih untuk tinggal di dekat kubur Yesus. Bu Maria menangis di dekat kubur Yesus, dia begitu sedih. Dia bilang, kok bisa ada orang yang mencuri jasad gurunya? Dan ketika Bu Maria sedih, Bu Maria menangis ini, Tuhan Yesus datang menjumpai Maria. Adik-adik tahu, di dalam situasi yang kalut, Bu Maria begitu sedih. Bukannya dia menyadari bahwa yang menyapa dia adalah Tuhan Yesus, Bu Maria malah pikir ini orang yang mencuri atau menyembunyikan tubuh Tuhan Yesus. Jadi Bu Maria bilang, kembalikan tubuh itu kepadaku. Baru setelah Tuhan Yesus menyapa dengan hangat,
dan memanggil namanya, Maria. Bu Maria ingat, Bu Maria tahu ini Tuhan. Nah, kita kadang juga gitu ya adik-adik. Kita kadang tidak sadar kalau sebetulnya Tuhan itu dekat di dalam kehidupan kita. Tuhan itu menyertai diri kita. Kadang kita butuh waktu sampai kita bisa menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Maria mendapatkan kabar kebangkitan langsung dari Tuhan. Maria yang semula sedih karena dia pikir, wah Tuhan Yesus dicuri orang. Sekarang sukacita. Sekarang Maria sudah gembira karena rupanya Tuhan yang dikira mati, hilang itu bangkit dari antara orang mati. Maria kini sadar nubuat yang diberitakan Tuhan, pesan yang disampaikan Tuhan bahwa ia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik, karena cinta kasihnya Tuhan mau menjalani jalan salib, kematian, masuk ke dalam dunia orang mati, dikuburkan, dan ia bangkit pada hari yang ketiga. Semua dilakukan Tuhan karena cinta kasihnya pada kita, umat manusia. Nah, apa yang kemudian dilakukan Maria adik-adik? Ketika Maria tahu Tuhan begitu mengasihi dia, ketika Maria merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupannya, apa yang kemudian dilakukan Bu Maria? Apakah Bu Maria kemudian diam, sembunyi, dan menyimpan cinta kasih Tuhan itu hanya untuk dirinya? Atau Bu Maria justru cepat-cepat pergi, dia berlari dan menceritakan, membagikan kabar ini kepada orang-orang di sekitarnya? Apa yang dilakukan Bu Maria adik-adik? Maria cerita Kak ke para murid. Itu tadi di ayat 18 Kak. Katanya Maria segera pergi dan berkata kepada para murid bahwa dia sudah melihat Tuhan. Dan apa yang dikatakan Maria adalah apa yang dikatakan Tuhan. Jadi Maria bersaksi Kak, menceritakan kebangkitan Tuhan. Hah, betul. Nah, adik-adik ingat ya, kalau Yesus Tuhan kita itu bersedia mati dan kemudian bangkit dari kematian karena kasihnya kepada kita, umat manusia. Kalau Tuhan itu mau menyelamatkan dan mengampuni dosa dan kesalahan kita, manusia, oleh karena itu kita juga harus mampu mengalami cinta kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita harus mampu merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Nah, merasakan cinta kasih Tuhan itu bisa lewat banyak hal. Banyak hal. Contoh, perhatian papa mama, cinta, perawatan yang diberikan oleh papa mama kepada kita. Di situ kita bisa merasakan cinta kasih Tuhan. Contoh, ketika kita bisa makan setiap hari, kita punya makanan, ada lauk, ada sayur untuk kita makan setiap hari, itu cinta kasih Tuhan. Ketika adik-adik bisa bangun pagi hari, di situ seharusnya adik-adik merasakan cinta kasih Tuhan. Tapi tidak cukup hanya merasakan cinta kasih Tuhan. Ketika kita sudah merasakan cinta kasih Tuhan, kita sudah merasakan kalau kita dikasihi Tuhan, kita harus menjadi seperti Bu Maria. Bu Maria cepat-cepat berlari dan dia menceritakan apa yang dia alami itu kepada para murid. Dia menceritakan itu kepada orang-orang di sekitarnya. Kita pun harus demikian. Ketika kita merasakan, mengetahui bahwa Tuhan mengasihi kita, maka kita juga harus membagikan cinta kasih itu kepada setiap orang di sekitar kita. Kak, tapi Kak, aku tuh kalau mengasihi kan sukanya kalau dikasih hadiah. Nah, aku kan nggak bisa Kak beliin hadiah. Orang uang saku aja masih minta sama mama. Itu juga kadang-kadang dikasih, kadang-kadang enggak Kak. Gimana aku bisa ngebeliin orang lain Kak? Nggak punya uang, nggak bisa mengasihi. Mengasihi
tidak selalu dengan uang, tidak selalu dengan barang. Mengasihi bisa lewat hal-hal yang sederhana. Sederhananya gini, kita nggak punya uang nih buat berbagi. Tapi karena kita merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita juga mau mengasihi orang di sekitar kita dengan tindakan kasih. Tindakan kasih itu apa sih, Kak? Misal, kita berani mengampuni orang yang bersalah sama kita. Kita berani mengampuni orang-orang yang bikin kita marah. Kita berani mengampuni orang-orang yang bikin kita kesel. Kita siap? Siap, Kak. Tapi, Kak, aku tuh kalau sama papa mama rasanya itu malah kayak dikekang gitu loh, Kak. Bukan dikasihi. Soalnya ya, Kak, kalau aku makan manis-manis, permen banyak, mama tuh marah. Gak boleh. Padahal kan enak, Kak. Aku suka. Terus kalau aku main gadget, lagi ngegame asik-asik, disuruh berhenti. HP-nya diminta sama mama. Jadi aku tuh sebel, Kak. Bukan seneng. Ya, oke. Gitu ya. Gini. Sekarang Tita coba pikirkan, gitu ya. Nih, kenapa kok mama itu nggak boleh Tita makan yang manis-manis? Tita suka nih sama permen, tapi mama nggak boleh Tita makan permen banyak-banyak. Nah, Tita tahu nggak kalau sakit gigi itu sakit banget. Salah satu penyebabnya itu karena terlalu banyak makan yang manis-manis seperti permen. Kita nggak mau kan sakit gigi nih, sakit nih kalau sakit gigi. Terus nih, kita kan tahu ya permen manis, banyak gulanya. Nah kalau kita makan gula terus nanti bisa gemuk. Nah kalau gemuk aja sih nggak apa-apa. Tapi kalau keterusan bukan cuma gemuk, yang ada kita diabetes. Nah coba. Jadi kalau mamah itu melarang Tita makan permen kesukaan Tita, gak boleh banyak-banyak gitu kata mama ya. Stop makan permennya, besok lagi gitu kata mama. Kira-kira mama ngelakuin itu karena mama sayang atau karena mama sebel sama Tita? Sayang, Kak. Sayang kan? Terus kalau HP nih, kalau main HP, Tita tahu nggak kalau kita udah main HP nih, kita tuh bisa lupa semuanya. Kita bisa lupa waktu, kita bisa lupa makan, kita bisa lupa belajar. Hei, kalau nilainya jelek yang rugi siapa? Kita sendiri kan yang rugi. Terus, nih HP itu juga punya radiasi. Kalau kita main HP terus-terusan tuh biasanya kalau main HP itu deket gini kan, deket gitu ya main HP terus-terusan. Nah, itu radiasinya bisa merusak mata kita, bisa sakit mata, bisa pakai kacamata. Oh, Tita mau pakai kacamata nggak? Nggak mau. Kalau parah nih, kalau dibiarin terus-terusan, radiasinya itu bisa bikin kita nggak bisa ngeliat, bisa jadi buta. Nah kan bahaya kan? Iya, Kak. Nah, kalau gitu mama ngebatasin jadwal main handphone, papa ngebatasin jadwal main handphone karena benci, pingin supaya kesukaannya Tita nggak bisa Tita lakuin, atau karena sayang sama Tita? Sayang, Kak. Sayang. Adik-adik, sayang, cinta kasih itu tidak selalu harus sesuai dengan keinginan kita. Kadang cinta kasih itu justru sesuatu yang nyebelin buat kita, sesuatu yang ngejengkelin buat kita. Tapi yang namanya cinta kasih itu pasti sesuatu yang berguna untuk kebaikan kita. Selama semuanya itu dilakukan untuk kebaikan kita, berarti di situ ada cinta kasih Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan nggak pengen ada sesuatu yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita.
dosa-dosa kita saja yang begitu banyak Tuhan ampuni. Tuhan mau menyelamatkan kita karena Tuhan gak pingin kita menderita. Tuhan gak mau kita ada di belenggu dosa, sesuatu yang buruk untuk kehidupan kita. Kehidupan kita Tuhan pelihara senantiasa, sekalipun kadang pemeliharaan itu menurut kita nyebelin karena harus membatasi hal-hal yang sekarang ini kita suka. Tapi percaya deh sama kakak, kelak kita akan bisa tahu kalau ternyata tindakan-tindakan itu yang tidak selalu menyenangkan buat kita, itu sesuatu yang baik untuk diri kita. Nah, adik-adik siap untuk merayakan cinta kasih Tuhan dan kemudian membagikan cinta kasih Tuhan itu? Siap, Kak. Jadi, Kak, Paskah itu adalah bukti cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan ingin membebaskan manusia dari dosa-dosanya. Terus ketika kita mengalami kasih Tuhan itu, kita harus seperti Bu Maria yang siap membagikan kasih Tuhan kepada sesama. Gitu ya, Kak? Betul. Ketika kita merasakan cinta kasih Tuhan, maka kita juga harus bisa dan berani untuk membagikan cinta kasih itu kepada siapa saja, sesama kita. Nah, cinta kasih Tuhan bisa kita rasakan dari mana saja. Tadi kakak udah bilang, makanan, orang tua, bangun pagi, bisa jalan, semua itu cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu harus kita bagikan kepada setiap orang. Sesuatu yang baik, cinta kasih itu harus berani kita bagikan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus mati, bangkit, dan hidup kembali untuk kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19 dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sekarang, mari kita saksikan bersama-sama tayangan video kegiatan aksi sosial yang sudah dilakukan oleh anak-anak sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang telah mengasihi kita.
Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Demikian kegiatan aksi sosial yang dilakukan anak-anak kita. Dana aksi sosial ini berasal dari persembahan yang diberikan anak-anak setiap ibadah selama pembelajaran jarak jauh. Terima kasih kepada anak-anak semuanya, juga untuk Papa dan Mama yang telah mendukung kegiatan aksi sosial ini, sehingga kita dapat memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita nyatakan ungkapan syukur kita melalui pujian berlimpah sukacita. Tetap di hatiku.
Adik-adik, sekarang mari kita bersama-sama berdoa. Kita bawa persembahan kita dalam doa dan menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, yang kini sebagian kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakailah persembahan kami ini Tuhan, sehingga kerajaan Kristus boleh makin dinyatakan di tengah dunia. Kami juga rindu menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami rindu berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan di dalam masa pendidikannya, untuk kami yang masih belajar dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Ya Tuhan, bimbinglah kami, sehingga kami boleh belajar dengan baik, sehingga kami boleh mengikuti setiap pembelajaran sekalipun dilakukan secara online. Berkatilah juga Bapak Ibu guru kami yang melakukan pembelajaran, mengajar kepada kami, sehingga Bapak Ibu guru boleh memiliki kreativitas untuk dapat terus menyampaikan materi-materi pembelajaran dengan penuh sukacita dan semangat. Ya Tuhan, kami rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap cinta kasih Tuhan kepada bangsa ini. Dan biarlah Tuhan boleh terus berkati bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang baik. Kami juga rindu berdoa untuk setiap proses vaksinasi. Tuhan, kami bersyukur untuk proses yang boleh berlangsung. Biarlah proses ini boleh menolong pemulihan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Juga sehingga ketika kami sudah mendapat vaksin, Bapak Ibu guru sudah mendapat vaksin, kami boleh kembali bersekolah secara onsite. Kami mau serahkan semua seru doa kami Bapak. Kami percaya Tuhan tahu segala sesuatu yang sangat kami rindukan, dan karena kami mau menyerahkannya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Paskah mengingatkan kita tentang pengorbanan Tuhan kepada kita, mengingatkan besarnya kasih Tuhan kepada kita. Bersaksilah dengan cara menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, dan berbuat baiklah seperti yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Adik-adik bersukacitalah karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup untuk kita. Jadilah saksi Kristus dengan menceritakan kebaikan Tuhan. Bertekunlah di dalam Tuhan dengan rajin berdoa dan membaca Alkitab. Teruslah berbuat baik karena itu yang dikehendaki Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
sebab dia hidup. Ada hari esok. Kami di warga besar SD Tirta Marta BPK Penabur Cinere mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Anak-anakku, hari ini kita memperingati Hari Paskah. Kita belum bisa melakukannya di sekolah. Semoga tahun depan kita bisa melakukannya di sekolah. Saya Ibu Mawar mewakili pengurus sekolah mengucapkan terima kasih kepada papa mama, orang tua murid yang sudah bekerja sama bahu-membahu memberikan yang terbaik buat pendidikan anak-anak kita di masa pandemi ini. Jerih payah Bapak Ibu tidak akan sia-sia. Juga kepada kepala sekolah beserta guru dan karyawan yang sudah memberikan yang terbaik di masa-masa sulit ini, sehingga anak-anak tetap mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan usia mereka. Biarlah segala usaha papa mama juga kepala sekolah beserta tim di sekolah bahu-membahu bisa menghasilkan suatu pendidikan yang memuliakan Tuhan bagi anak-anak kita. Nah, Ibu akan memberikan pesan Paskah buat anak-anak. Ibu menginginkan kamu membayangkan film kartun atau games ya. Ada superhero yang luar biasa menciptakan gunung yang begitu dahsyat, pemandangan yang sangat indah dengan hutan, sungai yang begitu sangat indah sekali. Bila gunung meletus saja kita merasakan getarannya yang dahsyat. Superhero menciptakan laut yang sangat luas. Di dalamnya ada binatang kecil sampai besar. Ibu pernah melihat ikan yang sangat besar, ikan paus orca dari dekat. Sungguh dahsyat dan luar biasa. Dengan badannya yang hitam besar mengkilap dan bagian perutnya putih. Superhero juga menciptakan langit dengan banyak bintang. Bila anak-anak melihat di tengah gunung, di malam gelap tanpa lampu, bisa menyaksikan taburan bintang. Bayangkan, kita tinggal sekecil itu di bumi seperti sekecil bintang itu ya. Betapa dahsyatnya superhero kita. Superhero kita menciptakan manusia yang sangat dikasihinya. Tiba-tiba datang si penguasa kegelapan, ingin menculik manusia itu, tetapi tidak bisa karena superhero menjaga kita. Lalu si sang penguasa kegelapan tidak hilang akal. Dia merayu si manusia sehingga manusia diculik masuk ke dalam dunia kegelapan. Superhero menyelamatkan menjadi manusia masuk ke dunia kegelapan untuk menyelamatkan manusia-manusia yang dikasihinya. 3 hari kemudian superhero mengalahkan maut sehingga kegelapan tidak bisa menguasainya. Terang kemuliaan superhero yang tampak. Itulah Tuhan kita, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Dia mengharapkan, Tuhan mengharapkan kita menjadi hero-hero kecil yang cerdik, yang tidak bisa dirayu oleh kuasa kegelapan, dan bisa menjaga teman-teman kita semuanya menjadi hero-hero sehingga penguasa kegelapan tidak bisa menculik dan membinasakan kita. Nah, anak-anakku, jadilah superhero, jadilah hero-hero kecil yang memuliakan Tuhan, menjadi anak yang taat. Tuhan mengasihi kita.
Selamat Paskah. Tuhan sudah bangkit, sudah menang dari kuasa kegelapan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. deritamu tebus. Langkahmu
dan jatuh lagi. Sungguh asa yang tak bertepi. Disiksa dan diolok dengan salibmu, dicambuk, dihina dan dicaci. Dan salib adalah lambang kehinaan. Tetapi kau terima dengan segenap jiwamu. Golgota, oh Golgota, tempat yang hina untukmu. Mahkota duri melingkar di kepalamu. Suatu kehinaan yang tiada tara. Tetapi ajaran kasih-Mu membuat aku tersadar penderitaan dan maut Kau patahkan dengan kebangkitan untuk penebusan dosa. Dosaku yang tak terhingga. You guys stomp your feet like that? Now let's clap together. That's it. Keep it going. Let's sing this little light of mine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. All right, keep clapping now. Sounds good? Everywhere I go. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Yes, everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Oh, that sounds so good. That's called clapping on the backbeat. All right, sing this real quiet with me now. Even when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Even when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Yes, even when I'm afraid, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine.